Halo dan selamat datang kembali di pembahasan kita. Pernah nggak sih Anda kepikiran, sejak kapan ya kita sebagai manusia itu mulai bertanya-tanya, berapa sih umur bumi ini? Pertanyaan yang kayaknya simpel ya, tapi ternyata, wah, dampaknya kemana-mana. Iya kan? Menyentuh teologi, geologi, biologi, fisika bintang juga. Bukan cuma angka, tapi ini menyangkut pemahaman kita tentang alam semesta, sejarah kehidupan. Dan sejarah menjawabnya itu penuh perdebatan seru, tokoh-tokoh besar idenya sering tabrakan. Nah, betul. Hari ini kita mau coba selami salah satu babak paling panas mungkin ya dalam pencarian ini, khususnya di abad ke-19. Oke, abad 19 saat sains modern mulai terbentuk ya. Tepat. Kita lihat gimana ilmuwan coba ukur waktu geologi, terus ada satu fisikawan jenius yang datang dan nantang semua pemahaman saat itu. Pakai hitungan fisika. Wah, ini pasti seru. Fisika ketemu geologi. Iya, jadi misi kita hari ini pahami kontroversi besar ini. Gimana sains bergulat dengan konsep waktu yang, ya ampun, panjangnya minta ampun. Oke, kita mulai ya. Siap. Jadi rasa ingin tahu ini sebenarnya udah lama banget. Awalnya kan perkiraan usia bumi itu ya dari catatan sejarah atau kitab suci. Oh iya, yang hitungan ribuan tahun itu ya. Betul. Misalnya Theophilus dari Antioquia, abad kedua, itu ngitungnya sekitar 5.700 tahun sebelum masanya. Terus ada Uskup Ushер di abad ke-17, yang ini terkenal banget. Ah, Ushер yang 4004 SM itu kan, sampai masuk catatan pinggir Alkitab segala. Nah, itu dia. Menunjukkan betapa berpengaruhnya hitungan kayak gitu waktu itu. Jadi ya, kerangka awalnya memang ribuan tahun saja. Ribuan tahun ya, bukan jutaan apalagi miliaran. Tapi menariknya saat itu pun sudah ada pemikir kayak Maimonides, Spinoza yang bilang, kalau nanti ada temuan sains yang kuat, tapi kok beda sama tafsir harfiah kitab suci, mungkin ya cara bacanya yang perlu disesuaikan, bukan sainsnya yang salah. Udah ada pemikiran kritis juga ya, bahkan untuk teks suci. Iya, jadi nggak kaku-kaku amat sebenarnya. Oke, dari uskup, filsuf, semua coba jawab pakai kerangka ribuan tahun. Tapi terus ada yang mulai sadar, kayaknya nggak pas deh pakai umur manusia buat ngukur alam semesta. Nah itu dia, Immanuel Kant, filsuf Jerman abad ke-18, dia mengkritik itu. Dia pakai analogi cerdas dari Fontenelle. Yang bunga mawar sama tukang kebun itu? Iya betul, bunga mawar kan hidupnya singkat, dia lihat tukang kebunnya kok ya gitu-gitu aja, nggak tua, nggak berubah. Jadi si mawar mikir, wah tukang kebun ini abadi. Kena banget ya sindirannya. Sudut pandang kita terbatas kalau cuma andalkan pengalaman sesaat. Tepat, Kant menyoroti itu, keterbatasan skala waktu kita. Nah, pergeseran penting mulai terjadi waktu orang mulai lihat langsung ke buku alam, bukan cuma teks kuno. Oke, buku alam. Maksudnya observasi geologi gitu ya? Disinilah muncul si Benoit de Maillet itu ya, diplomat Prancis yang hobi geologi. Iya, de Maillet, abad ke-18, dia nggak puas cuma baca catatan. Dia lihat, kok ada fosil laut digulung. Tinggi lagi. Aneh kan? Aneh. Kesimpulannya dia, wah, bumi ini dulunya pasti ketutup air semua, terus airnya surut. Lalu dia coba hitung dong ya, seberapa cepat surutnya. Nah, itu dia. Dia amati pelabuhan kuno, dia perkirakan laut turun cuma beberapa inci per abad. Sedikit banget. Terus dia ekstrapolasi dari situ. Betul. Dia hitung mundur. Dan angkanya, wah, bikin kaget orang zaman itu. Sekitar 2,4 miliar tahun. Wow! Dari ribuan langsung loncat ke miliaran. Gila juga ya, tapi metodenya gimana tuh? Valid nggak? Ya, kalau dilihat sekarang sih banyak bolongnya ya. Dia kan mikirnya airnya aja yang turun. Padahal tanah juga bisa naik kan? Teorinya juga masih campur aduk sama fantasi sedikit. Oke, jadi angkanya mungkin ngaco. Tapi, yang penting itu metodenya. Dia mulai pakai proses alam yang bisa diamati, meskipun belum sempurna, sebagai jam. Ini langkah besar. Nggak cuma andalkan catatan sejarah atau umur manusia lagi. Pendekatan observasi alam ini terus berkembang ya? Masuk fisika dan geologi yang lebih sistematis. Betul. Bahkan sekelas Isaac Newton abad ke-17 pernah iseng ngitung-ngitung. Dia bayangin bola besi panas seukuran bumi, terus kira-kira berapa lama biar dingin. Hasilnya berapa? Kasarnya sih lebih dari 50.000 tahun. Tapi ya dia sendiri nggak terlalu yakin. Cuma iseng aja kayaknya. Terus ada yang lebih serius? Ada Comte de Buffon di Prancis abad ke-18. Dia nggak cuma bayangin, dia benar-benar eksperimen.
Dia panasin bola-bola besi, berbagai ukuran, terus dicatat waktunya sampai dingin. Oh, dia ukur beneran ya? Keren juga. Iya, dari data itu dia ekstrapolasi buat bumi. Hasilnya sekitar 75.000 tahun. 75.000. Oke, udah jauh lebih gede dari 6.000 tahun Usher, tapi masih belum miliaran ya. Belum, tapi ini udah mulai keluar dari kerangka ribuan tahun. Angkanya terus membesar. Nah, lonjakan pemahaman soal waktu geologis yang besar banget itu datangnya dari geolog dan paleontolog sendiri kan ya, yang baca batu dan fosil. Tepat sekali. Akhir abad 18, awal abad 19, itu eranya Cuvier, Lamarck, tapi mungkin lompatan konseptual paling gede itu dari James Hutton, dokter dan geolog Skotlandia. Hutton, Siccar Point ya, tempat yang terkenal itu. Nah, iya. Dengan lihat formasi batuan kayak gitu, Hutton sadar proses geologi ini erosi, pengendapan sedimen itu lambatnya minta ampun. Super lambat. Dia lihat siklus gitu ya, batuan terbentuk, hancur, terbentuk lagi. Betul. Dan dia bilang, di dalam catatan batuan ini, dia nggak lihat tanda-tanda kapan ini semua dimulai atau kapan akan berakhir. Kesimpulannya, bumi ini pasti tua banget. Ungkapannya yang tidak ada jejak permulaan, tidak ada prospek akhir itu ya. Dalam banget artinya. Waktu geologis yang tak terbayangkan. Iya. Nah, gagasan Hutton ini kemudian dipoles dan dipopulerkan banget sama Charles Lyell di abad ke-19 lewat prinsip uniformitarianisme. Uniformitarianisme. Intinya apa tuh? Intinya sih, hukum alam dan proses geologi yang kita lihat sekarang erosi, sedimentasi, gunung meletus, itu kerjanya ya sama aja di masa lalu, laju dan caranya sama, gitu. Oke kalau gitu, konsekuensinya? Konsekuensinya, untuk membentuk Grand Canyon misalnya, atau lapisan sedimen yang tebal banget, itu butuh waktu yang luar biasa lama. Jauh lebih lama dari 75.000 tahunnya Buffon. Bisa jadi jutaan, puluhan juta, ratusan juta tahun. Wah, ini benar-benar membuka keran waktu yang sangat panjang ya. Tapi pasti nggak semua setuju kan? Oh jelas nggak, ada perlawanan kuat dari kelompok katastrofis. Mereka lebih percaya perubahan bumi itu gara-gara bencana besar mendadak. Kayak banjir Nabi Nuh gitu. Jadi bukan pelan-pelan kayak Lyell, tapi tiba-tiba, katastrofik. Iya, salah satu pendukungnya Richard Kirwan, kimiawan. Dia khawatir banget kalau ide bumi super tua ini diterima, wah bisa-bisa sejarah di Alkitab dianggap nggak benar. Nanti moralitas rusak. Jadi ada unsur teologis dan filosofisnya juga. Oke, jadi ada dua kubu. Geolog Lyellian dengan bumi tuanya, sama katastrofis atau tradisionalis dengan bumi muda. Tegang nih situasinya. Nah, terus datanglah si fisikawan ini ya, Lord Kelvin. Nah, di tengah pertarungan inilah muncul William Thomson, Lord Kelvin, raksasa fisika abad ke-19. Kontribusinya banyak banget, tapi ya itu, orangnya punya keyakinan kuat, kadang agak kaku. Kaku gimana maksudnya? Ya misalnya dia nggak percaya manusia bisa terbang pakai pesawat, kecuali pakai balon. Pokoknya dia yakin banget sama prinsip fisika yang dia pegang. Oke. Jenius tapi mungkin kurang fleksibel sama ide dari luar fisika ya? Bisa dibilang gitu. Dan tahun 1862, dia melancarkan serangan intelektual ke para geolog, terutama ke idenya Lyell. Serangan gimana tuh? Dia nulis 2 makalah penting. Satu soal pendinginan sekuer bumi, artinya gimana bumi mendingin dalam waktu super panjang. Satu lagi soal usia panas matahari. Entung asumsi geolog. Kalian salah besar, kata Kelvin gitu. Bumi ini nggak mungkin dalam kondisi mapan, steady state. Nggak mungkin ada siklus energi abadi kayak kata Lyell. Kenapa nggak mungkin? Karena, kata Kelvin, lihat aja pengukuran suhu di tambang. Makin dalam makin panas kan? Artinya ada panas yang mengalir dari dalam ke permukaan. Itu bukti bumi lagi kehilangan energi. Lagi mendingin. Nggak mungkin siklus abadi fisika bilang gitu. Wah, ini fisika nantang geologi langsung ya? Banget. Kelvin spesifik mengkritik ide Lyell soal adanya semacam mesin di dalam bumi yang terus-terusan bikin panas dari proses kimia listrik. Buat Kelvin yang ngerti termodinamika, itu kayak ngomongin mesin gerak abadi, mustahil. Hukum kedua termodinamika ya. Energi itu cenderung menyebar, kualitasnya turun. Nggak bisa muter terus tanpa rugi. Nah, itu dia.
Fakta kita bisa ukur panas keluar dari bumi, itu bukti nyata kalau bumi nggak dalam kondisi mapan. Dia lagi proses kehilangan panas, pelan tapi pasti. Kelvin merasa geologi ini abai sama fisika dasar. Oke, oke. Paham. Jadi Kelvin yakin bumi itu mendingin. Terus gimana dia bisa dapat angka usia bumi dari situ? Kayaknya rumit ya? Nah, ini nih bagian jenius sekaligus problematiknya. Logikanya gini, kalau bumi awalnya cair panas banget, terus mendingin sampai sekarang, kita bisa hitung dong berapa lama waktunya. Oke, logis. Tapi datanya apa aja yang dia perluin? Pertama, gradien suhu. Seberapa cepat suhu naik kalau kita ngebor ke bawah. Dia dapat data ini dari tambang-tambang. Oke, itu ada datanya ya. Terus? Kedua, konduktivitas termal batuan. Seberapa bagus batu menghantarkan panas. Nah, ini dia eksperimen sendiri. Tapi, dia bikin asumsi gede. Asumsi apa? Dia anggap nilai konduktivitas ini sama aja buat seluruh bagian dalam bumi. Dari kerak sampai inti. Seragam. Tunggu. Seragam? Seluruh bumi? Padahal kan bumi dalamnya macam-macam gitu. Ini asumsi yang kuat banget nggak sih? Kuat banget. Dan ini titik lemahnya. Belum lagi asumsi ketiga, yang paling susah. Suhu awal bumi waktu masih cair. Mana bisa diukur itu? Nggak bisa. Kelvin cuma bisa berteori. Dia mikir waktu cair ada konveksi, jadi suhu di dalam rata. Mungkin setara titik leleh batuan. Tapi berapa titik leleh batuan di bawah tekanan inti bumi? Ya nebak lagi dia. Sekitar 7.000 Fahrenheit, mungkin lebih. Waduh. Jadi gradien suhu dari data, konduktivitas dianggap seragam, suhu awal nebak, terus dia hitung pakai matematika canggih gitu ya. Ya, dengan semua data dan asumsi itu, dia hitung. Hasilnya? Berapa angkanya? Hasilnya, usia kerak bumi itu sekitar 98 juta tahun. Tapi karena dia sadar datanya nggak pasti, dia kasih rentang. 20 juta tahun sampai 400 juta tahun. Cuma dia sendiri kayaknya lebih srek sama angka sekitar 100 juta tahun. 100 juta tahun ya. Jauh banget dari miliaran tahunnya geolog, tapi juga jauh dari ribuan tahunnya Usher. Angka baru ini. Angka baru yang didapat dari perhitungan fisika kuantitatif. Ini pencapaian luar biasa sih pada masanya. Dia ubah pertanyaan filosofis jadi masalah fisika yang bisa dihitung. Tapi ya itu tadi, dasarnya asumsi kuat. Dan gak cuma bumi kan? Dia hitung matahari juga buat nguatin argumennya. Betul. Dia mikir, matahari itu energinya dari mana? Dia pakai ide Helmholtz, energi gravitasi. Matahari menyusut pelan-pelan, nah penyusutan itu ngubah energi gravitasi jadi panas. Dia hitung deh, berapa lama matahari bisa nyala dengan cara gitu. Hasilnya gimana? Mirip sama bumi. Mirip. Usia matahari juga jatuhnya di kisaran puluhan sampai beberapa ratus juta tahun. Konsisten banget sama hitungan usia bumi dia. Wah, ini pasti bikin argumennya makin kuat ya. Dua perhitungan beda, bumi dan matahari, hasilnya mirip. Tata surya kan umurnya mestinya deketan. Tentu saja, ini kayak pukulan telak buat geolog dan biolog. Gimana mereka mau bilang butuh waktu miliaran tahun kalau fisikawan sehebat Kelvin bilang, maksimal cuma 400 juta, mungkin malah cuma 100 juta? Gimana tuh reaksi geolog sama biolog? Masa iya mereka diem aja? Ya nggak diem lah. Banyak yang skeptis, nggak nyaman. Geolog Amerika, T.C. Chamberlain, pernah nyindir geolog lain yang kayaknya gampang banget ngarik cek waktu tanpa batas. Jadi ada juga kesadaran perlu basis waktu yang lebih kuat. Tapi tetap aja ya, angka Kelvin ini kayaknya terlalu sempit ya buat mereka. Terlalu sempit. Ada cerita lucu soal geolog Skotlandia, Andrew Ramsay. Habis dengar kuliah geologi, Kelvin nanya ke dia, proses yang tadi Anda ceritain itu butuh waktu berapa lama? Ramsay jawab jujur, wah nggak tahu saya. Haha, polos banget. Kelvin desak lagi, masa nggak bisa bayangin? Ramsay jawab cerdik, oh kalau bayangin sih saya bisa bayangin apa aja. Kelvin masih ngejar, Anda nggak mikirin waktu? Ramsay jawab, mikir sih, tapi nggak lihat alasannya. Wah, itu jawaban diplomatis tapi nyindir juga ya. Beda banget cara mikirnya. Geolog lihat proses jalan terus, nggak mikir kapan mulai, kapan selesai. Kelvin lihat proses satu arah, pasti ada awal akhir. Betul. Dan ada satu lagi nih, pendorong penting di balik serangan Kelvin yang mungkin nggak kelihatan langsung. Apa itu? Buku Darwin on the Origin of Species, terbit 1859, 3 tahun sebelum makalah utama Kelvin. Nah,
Teori evolusi Darwin lewat seleksi alam itu butuh waktu yang panjang banget. Miliaran tahun. Jauh lebih panjang dari 100 juta tahunnya Kelvin ya. Jauh. Makanya Kelvin nggak suka. Dia sebenarnya nggak nolak evolusi sebagai ide. Tapi dia nolak mekanisme seleksi alamnya Darwin. Dia merasa Darwin terlalu abai sama bukti desain cerdas di alam. Buat Kelvin, hukum fisika itu bagian dari desain. Tapi ya argumen utamanya ke geolog tetap pakai fisika kok, bukan cuma keyakinan agama. Rumit banget ya ini, fisika, geologi, biologi, filsafat, teologi, semua campur aduk. Tapi meskipun Kelvin ini kuat banget argumennya, apa nggak ada yang ragu sama sekali waktu itu? Ada celah nggak sih? Dominan iya, tapi bukan berarti nggak ada keraguan. Menariknya, tantangan kecil justru datang dari fisika matematis juga, dari George Darwin, George Darwin? anaknya Charles Darwin. Iya, anaknya. Dia ahli soal pasang surut bumi bulan. Karyanya nunjukin kalau rotasi bumi itu melambat dan bulan makin menjauh pelan-pelan. Terus hubungannya sama Kelvin. Nah, perhitungan George Darwin ini ternyata nggak cocok sama salah satu argumen pendukung Kelvin buat batas usia bumi yang ada hubungannya sama bentuk bumi. Ini nggak langsung runtuhin argumen utama Kelvin soal pendinginan sih, Tapi nunjukin kalau hitungan Kelvin kun nggak sempurna ya, bisa ada salahnya. nah, itu dia. Sedikit membuka pintu keraguan lah bahwa si raksasa fisika ini pun nggak selalu benar. Penting banget itu buat diingat. Sangat penting. Perlu diluruskan juga ya, ini sering dibilang fisika versus geologi. Padahal nggak sesimpel itu. Kelvin sendiri kadang bilang, kita para geolog. Ilmuwan zaman itu kan sering lintas disiplin. Jadi intinya bukan fisika versus geologi. Inti konfliknya lebih ke bentrokan antara fisika termodinamika Kelvin yang nunjukin proses satu arah, pendinginan, dengan doktrin uniformitarianisme ekstrem sebagian geolog yang kayaknya butuh waktu tak terbatas buat siklus geologi mereka. Oke. Cukup jelas petanya sekarang. Jadi kita lihat gimana pertanyaan usia bumi ini jadi medan perang ide abad ke-19. Satu sisi, geolog dan biolog, Darwin dan kawan-kawan, butuh waktu super panjang, miliaran tahun mungkin, buat proses mereka. Iya, buat gunung terbentuk, buat kehidupan berevolusi. Di sisi lain, ada Lord Kelvin, jagoan fisika, pakai hukum termodinamika. Dia bilang, nggak bisa, bumi dan matahari itu mendingin. Usianya terbatas, paling ya 100 jutaan tahun lah. Perhitungan canggih pada masanya. Tapi ya itu tadi, asumsinya banyak. Nah, konflik ini nunjukin pentingnya asumsi dalam sains. Dan gimana beda disiplin bisa lihat hal yang sama tapi kesimpulannya beda banget. Kelvin yakin banget sama hitungannya. Pertanyaannya sekarang, apa sih yang Kelvin lewatkan? Hitungannya tuh beneran nggak terbantahkan. Itu dia pertanyaan kuncinya. Hitungan Kelvin memang hebat, tapi ya itu, dia pakai pemalaman fisika bumi yang belum lengkap. Ada sesuatu di dalam bumi yang dia nggak tahu atau dia abaikan. Sesuatu apa tuh? Sesuatu yang terus menghasilkan panas. Atau cara panas pindah di dalam bumi yang ternyata jauh lebih rumit dari sekedar merambat lewat batu padat seragam. Sesuatu yang baru ketahuan nanti di abad ke-20. Yang pada akhirnya bikin hitungan Kelvin jadi nggak relevan lagi ya? Iya, faktor-faktor baru ini kayak mengatur ulang jam thermal Kelvin. Bikin jamnya jalan jauh lebih lambat dari perkiraan dia. Kisah ini jadi pelajaran penting soal sains itu sendiri. Pelajaran apa tuh? Betapa bahayanya kalau kita terlalu yakin sama model kita sekarang. Apalagi kalau model itu dibangun di atas data yang belum lengkap atau asumsi yang mungkin salah. Ini jadi bahan renungan buat Anda juga. Renungan gimana? Ya, di tengah kemajuan sains sekarang, seberapa sering sih kita bikin asumsi kuat berdasarkan apa yang kita pikir kita tahu? Tanpa sadar, mungkin ada benua pengetahuan baru di depan sana yang bisa mengubah segalanya. Apa ya titik buta ilmiah kita hari ini? Nah, itu sesuatu untuk Anda renungkan lebih lanjut.